Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan pahlawanku sepanjang masa. Adapun firman Tuhan terambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Tidak banyak yang kuingat dari masa kanak-kanakku, kecuali masa remaja yang paling membekas di memoriku. Sebab di masa itulah banyak hal telah kulakukan, dan ada suatu peristiwa yang tak dapat kulupakan. Masa remaja adalah masa yang menyenangkan bagi kebanyakan orang yang baru menginjak masa itu. Pergaulan bersama teman menjadi petualangan yang seru. Menerobos batasan-batasan yang ada adalah hal yang sangat biasa. Saat itu, aku adalah salah satu remaja yang sama sekali tidak peduli terhadap aturan manapun, baik itu peraturan di sekolah atau peraturan yang ada di dalam rumah sekalipun. Orang tuaku, terutama ayah, sampai bingung menghadapiku. Hingga sampailah aku pada suatu waktu di mana keadaanlah yang membantingku dengan keras, menyadarkanku dari kebodohan masa remajaku. Saat itu, aku melewatkan malam Natal bersama seluruh anggota keluargaku, karena aku memilih untuk merayakan Natal bersama teman-temanku. Setibanya di rumah, waktu itu pukul 3 pagi. Ternyata ada ayah sedang duduk di tengah kegelapan. Meski menyadari keberadaannya di sana, aku tak mengucapkan satu kata pun. Kakiku pun melangkah menuju ke kamar tidur. Namun, baru beberapa langkah, ayah memintaku untuk keluar dari rumah jika tidak mau mematuhi peraturan yang ada di rumahnya. Sebagai remaja pria, aku pun lekas naik darah, lalu berteriak kepadanya bahwa aku mampu hidup sendiri karena pikirku aku masih muda dan kuat. Tanpa berpikir panjang, aku pergi meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Selanjutnya, aku bekerja sebagai kuli bangunan. Saat itu cukup menyenangkan karena aku menghasilkan uang dengan keringatku sendiri. Tetapi pekerjaan itu tak bertahan lama karena aku sampai pada satu insiden yang membuatku lumpuh. Aku mengalami kecelakaan kerja. Aku terjatuh, dan dari kejadian itu kedua kakiku lumpuh. Akhirnya, aku kembali ke rumah dalam keadaanku yang lumpuh. Selama 4 bulan aku hanya terduduk lesu di kursi roda. Aku tidak lagi tampil gagah dan berani. Selama itu pula, ayah tak menegurku. Namun, tanpa ku ketahui, di dalam diamnya ternyata ayah memerhatikanku. Mungkin ia pun menangis melihat keadaanku. Sampai suatu saat ia memaksaku untuk belajar berjalan. Dialah yang terus menyemangatiku. Setiap pagi dan sore, ayah memapahku di pundaknya. Tidak masalah, selangkah demi selangkah saja, kamu pasti bisa, kata ayah. Sejenak aku membayangkan
bagaimana dahulu ia dengan sabar mengajari kaki kecilku berjalan, dan dengan lembut memegangi tangan kecilku agar tak terjatuh. Seketika air mata pun menetes di pipiku. Aku menyesal atas perlakuan burukku padanya selama ini. Memasuki masa remaja membuatku berpikir bahwa aku tak membutuhkannya lagi. Tetapi aku salah. Tak peduli seberapa kuat dan hebatnya kita sekarang, tetap hormatilah orang tua kita, pahlawan sepanjang masa tanpa tanda jasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kedua orang tua yang kumiliki. Ajarilah aku menjadi anak yang menaruh hormat kepada orang tuaku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mohon. Amin.